Shalom pemirsa CBN Indonesia, senang rasanya kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, yang saat ini kita akan bahas dari halaman 48 dengan judul Tuhan itu kasih, mereka yang tinggal dalam Tuhan tinggal dalam kasih. Ayat intinya terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 yang berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Bacaannya, semua kasih orang tua yang telah turun dari generasi ke generasi melalui saluran hati manusia, semua mata air kelembutan yang telah terbuka dalam jiwa manusia hanyalah arus kecil menuju samudra tanpa batas jika dibandingkan dengan kasih Tuhan yang tiada habisnya. Sini dikatakan bahwa kasih itu harus kita miliki dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita memiliki kasih, berarti kita sedang tinggal bersama-sama dengan Tuhan atau Bapa kita sendiri. Kalau kita tidak tinggal bersama dengan Tuhan, berarti kita tidak memiliki kasih. Sebab itu, kita diajak kembali lagi untuk kita hidup sebagai orang yang selalu ada hal kasihnya, supaya dia tetap tinggal dengan Tuhannya. Dan juga, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita juga mempunyai hal kasih itu. Seperti yang ayat hafalan mengatakan bahwa kita sendiri telah mengenal Tuhan. Dia adalah kasih. Dan kalau kita percaya kepadanya, berarti kita tetap berada dalam kasih itu. Jadi, jangan kita pernah berpaling dari Tuhan. Kita harus selalu meminta kepada Tuhan untuk kita dekat kepadanya. Dan kita tinggal di dalamnya dan merasakan kasih itu. Supaya kasih itu kita pancarkan dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Lidah tidak bisa mengucapkannya, pena tidak bisa menggambarkannya. Engkau dapat merenungkannya setiap hari dalam hidupmu. Engkau mungkin menyelidiki kitab suci dengan rajin untuk memahaminya. Engkau akan memanggil setiap kekuatan dan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepadamu dalam upaya untuk memahami kasih dan rahmat Bapa Surgawi. Namun ada ketidakterbatasan di baliknya. Di sini dikatakan bahwa kasih itu kita selalu tiap hari mencarinya, tapi lidah kita sendiri tidak bisa untuk mengucapkannya. Alat tulis sendiri atau pena tidak bisa menguraikannya atau dengan cara menggambarkannya. Tidak bisa menggambarkan hal kasih itu. Meskipun kita setiap hari rajin menyelidiki kitab suci, tapi kita tidak akan menemukan itu jika kita tidak mau tinggal dengan Tuhan sendiri. Tapi kalau kita menyelidiki itu, kita mengetahui adanya kasih dalam kitab suci, maka kita juga harus meminta untuk kita tinggal bersama-sama dengan Kristus, supaya hidup kita seirama dengan Dia, karena di dalam Dia kita memiliki kasih itu. Jadi meskipun kita menggunakan kekuatan kita untuk mencarinya semampu kita, tetap kita tidak akan menemukan itu kalau tidak ada Tuhan. Fisik kita akan lelah sendiri, tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Jadi ketidakterbatasan itu kita dihalangi sehingga kita tidak bisa mendapatkan hal kasih itu secara langsung dalam kekuatan fisik kita. Karena kita ini adalah manusia berdosa, sehingga kita tidak bisa luput dari kesalahan. Sehingga kasih itu tidak bisa hadir secara langsung kepada kita, tapi kita harus mencarinya dengan cara kita harus tinggal bersama dengan Tuhan. Engkau dapat mempelajari kasih itu seumur hidupmu, namun engkau tidak pernah mendapatkan sepenuhnya memahami panjang dan lebarnya. Menarik ya, di sini dikatakan bahwa kita setiap hari mempelajari kasih itu, dan di perjalanan seumur hidup kita akan selalu mempelajari kasih itu. Tapi kita tidak akan pernah dapat kasih itu sepenuhnya atau seutuhnya kita dapatkan akan hal kasih itu.
dan kita tidak mengetahui akan panjang dan lebarnya kasih itu. Tapi caranya satu-satu adalah hidup kita harus lebih dekat kepada Tuhan dan tinggal bersama dengan Dia. Meskipun kita menggali akan kitab suci itu untuk mengetahui akan kasih itu seperti apa, tapi kita tidak akan mendapatkannya kalau tidak ada tuntunan Roh Kudus hadir di tengah-tengah itu. Tapi pada saat hadirnya tuntunan Roh Kudus juga, kita harus memiliki iman yang kuat untuk kita bisa mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan mengirimkan Roh Kudus itu dalam hati kita masing-masing. Dari kasih Tuhan dalam memberikan putranya untuk mati bagi dunia. Jadi kasih salah satunya adalah Tuhan memberikan kasih kita adalah Dia memberikan putranya untuk mati menghapuskan akan segala dosa kita. Dia menunjukkan akan ada hal kasih dalam dirinya, sehingga kita juga harus mempunyai hal kasih itu supaya kita bisa mengorbankan diri kita kepada orang lain. Meskipun itu pahit kita rasakan, tapi kita harus melakukan itu karena Tuhan yang akan menyanggupkan kita kalau kita ingin menerima akan kepahitan itu. Keabdian itu sendiri tidak pernah bisa mengungkapkan sepenuhnya. Namun saat kita mempelajari Alkitab dan merenungkan kehidupan Kristus dan rencana penebusan, tema-tema besar ini akan semakin terbuka untuk pemahaman kita. Jadi di sini kita hanya bisa mengetahui kasih dengan tuntunan Roh Kudus, yaitu mempelajari Alkitab dan merenungkan kehidupan Kristus selama di dunia, dan kita mengetahui akan rencana penebusan itu. Kalau ketiga hal ini kita lakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki, maka itu akan terlaksana semuanya. Tapi salah satu dari ketiga ini tidak kita lakukan, maka sia-sia usaha yang kita lakukan. Jadi marilah kita untuk mempelajari Alkitab dengan meminta tuntunan Roh Kudus, merenungkan kehidupan Kristus selama Dia di dunia, dan juga akan hal rencana penebusannya yang Dia sudah contohkan kepada kita untuk kita lakukan itu. Karena itulah kita akan semakin terbuka untuk mengetahui pemahaman kasih itu dalam diri kita. Jadi kalau kita lakukan itu, pikiran kita akan secara terbuka untuk mengetahui akan hal kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Adalah upaya iblis yang terus-menerus untuk membuat pikiran manusia sibuk dengan hal-hal yang akan mencegah mereka memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Kita berusaha untuk mencari kasih, setan juga tidak akan tinggal diam untuk menggoda kita. Jadi, setan terus-menerus menggoda kita karena dia mengetahui kita akan mencari hal yang baik, di mana hal itu dia tidak menginginkannya. Dia menginginkannya adalah jahat, sehingga kita akan dihalang-halangi untuk tidak mengetahui akan Tuhan tersebut, di mana kita akan dicegah supaya kita tidak pernah sampai ke titik di mana Tuhan inginkan itu. Jadi, jikalau kita ingin mengetahui pengetahuan tentang Tuhan, maka kita harus berusaha untuk melawan setan itu. Pencegahan apapun dilakukan, kita harus melawan rintangan yang diberikan itu sehingga kita lolos untuk mencapai titik yang Tuhan tunjukkan itu. Putra yang Maha Tinggi memiliki kekuatan untuk menghadapi pertempuran untuk kita, dan melalui Dia yang mengasihi kita, kita bisa tampil lebih dari pemenang. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk disalibkan, sehingga Dia memiliki kekuatan untuk menghadapi pertempuran demi membela kita dan menghapus akan dosa kita. Dan melalui Dia yang mengasihi kita, kita bisa tampil lebih dari pemenang, di mana Dia memberikan nyawanya untuk menghapus akan kesalahan kita. Karena Dia mengasihi kita, sehingga Dia memberikan nyawanya. Dan kalau kita ingin hidup bersama dengan Dia, maka kita bisa tampil sebagai pemenang yang hidupnya ingin bersama dengan Tuhan setiap hari.
Jadi Tuhan itu hanya 5 huruf saja, yaitu kasih. Dia itu kasih yang kita harus tinggal bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tidak tinggal dalam kasih, maka hidup kita selalu jauh dari kehendak Dia. Jadi marilah kita berusaha untuk menghidupkan hal kasih itu dalam kehidupan kita. Seperti diajarkan dalam Boboro itu, semuanya harus kita hidupkan. Sehingga perjalanan kita untuk bertemu dengan Tuhan tidak dicegat oleh iblis itu. Jadi marilah kita berusaha untuk mencapai titik yang Tuhan inginkan itu. Jadi biarlah firman ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan kita tidak bisa memiliki akan hal kasih itu, tapi kita harus meminta supaya dengan kekuatan kita bersama dengan Roh Kudus kita bisa mencapai titik kasih itu, sehingga kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi biarlah firman ini bisa membuat iman kita bertumbuh lebih hari lebih dekat, sehingga kita bisa pancarkan akan kasih kebenaran itu kepada sesama-sesama kita, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa Tuhan itu adalah kasih. Di mana kita ingin bertemu dengan Tuhan, berarti kita mempunyai kasih yang harus sama dengan Tuhan. Mungkin ini saja yang dapat saya bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih.